Belum juga usai kasus Vina Cirebon dan Sukolilo, kini kredibilitas kepolisian kembali diuji oleh kasus dugaan kekerasan terhadap Afif Maulana oleh anggota Polda Sumatera Barat yang menyebabkan anak berumur 13 tahun itu tewas. Afif ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan dengan luka lebam, patah tulang rusuk 6 buah, dan robek paru sekitar 11 cm. Pihak Polda Sumbar mengklaim tidak melakukan hal yang berujung maut ini. Sementara pihak korban dan LBH Padang menduga ada tindakan kekerasan oleh Polda Sumbar yang berujung pada kematian Afif. Pro kontra tentang kematian Afif ini tampak jelas dari kronologi yang mereka rilis. Kapolda Sumbar Irjen Suharyanto di Padang Minggu 23 Juni 2024 menjelaskan kronologinya. Pada Minggu 9 Juni dini hari, 30 personel Polda Sumbar memang berpatroli untuk mencegah tawuran pemuda di Padang. Sekitar 100 meter dari Jembatan Kuranji, Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, polisi mencegat satu rombongan remaja yang diduga hendak pergi ke lokasi tawuran. Afif berada di rombongan itu. Polisi lalu menangkap 18 remaja di lokasi tersebut. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah senjata tajam berserakan di jalan. Para pemuda yang ditangkap itu dibawa ke Polsek Kuranji, digelandang ke Polresta Padang, kemudian dibawa ke Polda Sumbar. Satu remaja ditahan karena kedapatan memegang senjata tajam, sedangkan 17 orang lainnya dipulangkan. Dalam penyelidikan terhadap 18 orang yang ditangkap, tidak ada yang namanya Afif Maulana. Adapun mayat Afif Maulana ditemukan di bawah jembatan Sungai Kuranji pada Minggu pukul 11.55 WIB. Personel yang bertugas saat itu tidak mengetahui keberadaan Afif Maulana. Oleh karena itu, Afif tidak ikut ditangkap meskipun sepeda motornya disita polisi. Karena tetapi, menurut Aditya, rekan yang membonceng almarhum saat dikejar polisi, dirinya sempat diajak terjun ke sungai oleh Afif, tetapi menolak. Pengakuan itu disampaikan Aditya kepada polisi. Polisi kini masih menunggu hasil otopsi jenazah Afif dari dokter forensik. Namun kronologi dari Polda Sumbar ini dibantah oleh Direktur LBH Padang Indira Suryani. Indira menyebut ada saksi yang melihat Afif sempat ditendang dan dipukuli oknum Polda Sumbar hingga berujung kematian. Diduga ditendang oleh anggota Sabara Polda Sumbar, lalu mereka terjatuh terpelanting ke arah kiri jalan. Saksi yang mengatakan dia sempat melihat Afif dipukuli begitu. Itu yang tangan yang dia katakan. Tapi memang saja dalam situasi ini anak-anak ini saat ini takut untuk memberikan kesaksian karena dia butuh perlindungan dan jaminan keamanan dari kepolisian terhadap mereka begitu. Menurut Indira, alih-alih mencari dan membungkam orang yang menyebarkan informasi dugaan penyiksaan oleh anggota kepolisian dalam kematian Afif, polisi lebih baik mengusut kasus ini secara terbuka dan serius. Personel yang berbuat salah tidak perlu dilindungi. Indira pun menyebut selain Afif, ada korban lain dugaan tindak kekerasan anggota Polda Sumbar, yaitu 5 anak dan 2 orang dewasa saat insiden tawuran tersebut. Sebelumnya, keluarga Afif Maulana telah membuat laporan ke Polresta Padang Senin 10 Juni. Keluarga menyatakan tidak terima atas kematian Afif yang dinilai tidak wajar. Kompolnas akan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sumatera Barat untuk menindaklanjuti penanganan lidik-sidik terkait dengan kasus tersebut. Jika benar anak korban ini meninggal akibat penyiksaan, maka kami mendorong adanya upaya hukum yang tegas kepada anggota yang diduga terlibat. Jadi kami berharap transparan, tidak ditutup-tutupi, sehingga kami akan dapat melihat hasilnya dengan sebenar-benarnya. Kasus kekerasan oleh anggota Polri yang berujung maut seperti tak pernah ada habisnya. Setahun yang lalu, Juni 2023, Oki Kristodiawan, 27 tahun, tahanan Polresta Banyumas, Jawa Tengah, tewas akibat penganiayaan oleh 11 anggota Polda Jateng. Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi mengakui hal itu dan memproses hukum anggotanya. 11 anggota Polda Jateng dikenakan sanksi disiplin dan kode etik karena terbukti terlibat tindak pidana. Ada juga kasus tewasnya Herman di markas Polresta Balikpapan pada 4 Desember 2020. Herman dijemput paksa oleh 3 orang tak dikenal dan dibawa ke Polresta Balikpapan karena dituduh mencuri telepon genggam. Namun 2 hari kemudian Herman dipulangkan ke keluarganya dalam kondisi tak bernyawa. Setelah diusut, sebanyak 6 orang anggota polisi dinyatakan terbukti menganiaya Herman hingga tewas.
Deretan kasus kekerasan oleh polisi ini sejalan dengan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dalam laporan yang dirilis panjang Juli 2022 hingga Juni 2023, Kontras menyebut ada 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan korban berupa 187 warga tewas dan 1.363 warga terluka. Deretan peristiwa ini mencoreng institusi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit, bahkan sempat membuat para mantan Kapolri prihatin hingga mendatangi Mabes Polri. Namun citra polisi bukannya membaik, justru semakin terpuruk.